Anggraini NPM 17410123, mahasiswa 6E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bangun 2 yang diampu oleh Bapak Mukhlis SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas mengenai nilai kehidupan dalam sebuah cerpen. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai cerpen dan unsur-unsur yang ada dalam cerpen. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai nilai kehidupan yang ada dalam cerpen. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu cerpen? Silakan yang mau menjawab, angkat tangannya. Cerpen merupakan cerita pendek. Lebih lengkapnya, cerpen merupakan cerita pendek yang berisikan kisah kehidupan seseorang, baik secara fiksi maupun non-fiksi. Lalu unsur-unsur cerpen. Ada yang masih ingat apa saja unsur-unsur dalam cerpen? Silakan bisa angkat tangannya. Unsur-unsur cerpen yang minggu lalu kita bahas ada beberapa. Sekarang Ibu akan ingatkan kembali mengenai unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen yang pertama itu adalah tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, gaya bahasa. Yang ketujuh, sudut pandang. Dan yang terakhir, amanat. Ya, unsur-unsur cerpen terdiri dari 7. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, gaya bahasa. Yang keenam, sudut pandang. Dan yang ketujuh, amanat. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas mengenai nilai kehidupan yang ada pada cerpen. Sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu 3.8 dan 3.9. 3.8 mengenai identifikasi nilai kehidupan yang ada pada cerpen, dan 3.9 mengenai mendemonstrasikan nilai kehidupan yang ada pada cerpen. Nilai kehidupan yang ada pada cerpen bisa dimasukkan ke dalam amanat. Jadi amanat terdapat beberapa nilai kehidupan. Yang pertama, nilai sosial. Yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai religius atau keagamaan ya. Dan yang lainnya.
Untuk pembelajaran pagi hari ini, silakan kalian membuka buku paket halaman 36. Dalam buku paket yang kalian pegang satu itu terdapat cerpen dengan judul Slompret Kematian karya Ahsanul Masih. Sebelumnya silakan kalian baca terlebih dahulu dan dipahami ya. Setelah kalian membaca dan pahami, sebelumnya kalian bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerpen sebelum menganalisis nilai kehidupan yang ada pada cerpen. Ya, pada pembelajaran selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari tiga anak. Masing-masing kelompok mengidentifikasi nilai kehidupan yang ada pada cerpen, kemudian dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Waktu pembelajaran analisis nilai kehidupan yang ada pada cerpen dimulai dari sekarang selama 30 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Waktu sudah menunjukkan 30 menit ya. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kelompok kedua silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kali ini kita akan bahas bersama mengenai nilai sosial apa saja yang ada pada cerpen Slompret Kematian karya Ahsanul Masih pada buku halaman 36 yang kalian sudah baca tadi ya. Sekarang kita tulis nilai kehidupan apa saja yang ada pada cerpen tersebut. Yang pertama, ya benar, kita harus senantiasa patuh dan taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Patuh dan taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai kehidupan yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut merupakan nilai religius. Yang kedua, ya, suka menolong. Nilai kehidupan yang kedua yaitu suka menolong dan ikhlas. Dalam nilai kehidupan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa suka menolong dan ikhlas merupakan nilai kehidupan berupa nilai sosial. Yang ketiga, menghormati orang tua. Nilai kehidupan yang ketiga yaitu menghormati orang tua. Dalam cerpen tersebut kita harus menghormati orang tua, di mana nilai kehidupan orang tua merupakan nilai moral yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat, penyabar. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus sabar menghadapi apapun yang ada di kehidupan sehari-hari. Penyabar merupakan nilai moral yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah nilai kehidupan berupa nilai moral
kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh sombong dan angkuh terhadap orang lain, karena dalam faktanya kita pasti membutuhkan orang lain untuk bekerjasama ataupun meminta pertolongan. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran pagi hari ini, nilai kehidupan merupakan nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kehidupan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, nilai moral. Yang kedua, nilai sosial. Yang ketiga, nilai religius. Dan yang lainnya. Paham? Pagi hari ini, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, silakan kalian buka buku halaman 39. Buku halaman 39 terdapat tugas rumah yang bisa kalian kerjakan secara individu ya. Tugasnya yaitu sama seperti tadi, menganalisis nilai kehidupan yang ada dalam cerpen. Silakan kalian mencari cerpen apapun bebas dan kalian analisis nilai kehidupannya. Paham? Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan ke depan. Halo teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Kalian bisa bergabung dengan mengakses laman di pmbugris.ac.id. Jangan lupa pmbugris.ac.id. Terima kasih, sampai jumpa.